warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu kembali di pertemuan keempat mata kuliah e-bisnis. Untuk hari ini pembahasannya adalah strategi dalam e-bisnis. Tujuan pembelajarannya setelah melakukan pembahasan, maka diharapkan mahasiswa mampu untuk menjelaskan isu-isu dalam e-bisnis, menjelaskan perilaku konsumen, menjelaskan strategi e-bisnis, pembuatan keputusan konsumen e-bisnis, dan menjelaskan sensitivitas harga. Pengertian e-bisnis ya, atau pengertian strategi e-bisnis ini banyak dikemukakan oleh beberapa sumber ya. Salah satunya dari MIT Press, ini merupakan salah satu pers universitas di Cambridge, Amerika Selatan, yang menerbitkan banyak karya-karya ilmiah di berbagai bidang ya. Nah, ini mengatakan bahwa strategi bisnis adalah penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang sebuah perusahaan dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan tersebut. Strategi bisnis merupakan cara-cara yang digunakan perusahaan untuk mendapatkan keunggulan persaingan di dalam bisnisnya. Setiap strategi bisnis dapat mencakup beberapa ya. Di sini ada ekspansi, kemudian ada geografis, ada diversifikasi, ini adalah percobaan peluang keuntungan ya dari produk atau jasa. Kemudian ada akuisisi, ini merupakan membeli sebagian besar saham dari perusahaan. Ada pengembangan produk, ada penetrasi pasar ya. Kemudian ada pengurangan bisnis, ada likuidasi ya. Likuidasi ini adalah proses penutupan bisnis ya karena sebab tertentu. Dan ada joint venture. Nah, ini merupakan perusahaan yang melakukan patungan ya, atau perusahaan patungan yang didirikan oleh dua atau lebih entitas bisnis yang sama. Tingkatan dari strategi bisnis dibagi menjadi 4 tingkat ya. Yang pertama adalah tingkat korporasi, yaitu strategi perusahaan yang memiliki saham ya, atau ownership beberapa perusahaan lain. Jadi strategi ini diperlukan untuk menentukan bisnis apa yang harus atau yang diinginkan oleh perusahaan, seperti jenis produk yang akan diproduksi, kemudian di mana produk tersebut harus dipasarkan ya. Selain itu juga strategi ini akan menentukan arah yang akan dituju oleh pelaku bisnis ya, dalam hal ini perusahaan, dan peranan setiap unit bisnis dari perusahaan tersebut. Itu merupakan strategi di tingkat korporasi. Yang kedua adalah strategi di tingkat multidivisi, merupakan strategi yang terjadi pada tingkat divisi atau unit bisnis dan merupakan strategi yang menekankan pada perbaikan posisi bersaing produk atau jasa pada spesifik industri atau segmen pasar tertentu. Jadi dalam strategi ini pembuatan keputusannya itu tentang saluran distribusinya ya, kemudian alokasi pasarnya mau bagaimana ya, wilayah pabriknya, segmentasi pasarnya. Nah, itu harus dipikirkan di tingkat multidivisi dalam strateginya. Kemudian di tingkat fungsional, optimalisasi produktivitas sumber daya dalam memberikan nilai atau value terbaik untuk kebutuhan pelanggan atau customer. Strategi di tingkat fungsional ini biasanya digunakan pada level fungsional ya, seperti level operasional, kemudian level pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia di dalam organisasi. Kemudian di tingkat yang keempat adalah operasional ya, merupakan strategi yang menjalankan implementasi dan operasional perusahaan. Nah, strategi operasional ini merupakan visi jangka panjang ya. Jadi lebih kepada penekanan strategi di visi jangka panjang yang terdiri dari misinya apa saja, kemudian tujuannya apa saja, kebijakan yang diterapkan ya, juga kompetensi khusus suatu perusahaan untuk mencapai visi tersebut. Manajemen strategi merupakan proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara pelaksanaannya yang dibuat oleh pimpinan dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Nah, di sini dikemukakan beberapa karakter manajemen strategi ya.
Jadi strategi ini tentunya ada yang namanya manajemen di dalamnya seperti itu. Dan di sini karakter dari manajemen strategi ada beberapa ya. Yang pertama adalah berorientasi pada masa depan. Ini jelas ya, karena strategi itu adalah goalnya akan tercapai di masa depan dalam kurun waktu tertentu yang diterapkan dalam suatu visi perusahaan. Yang kedua adalah berhubungan dengan unit bisnis yang kompleks. Yang ketiga adalah kebutuhan dan kejelasan tugas sangat tinggi seiring perubahan yang terjadi. Kadang batas-batas tugas menjadi tidak jelas ya. Nah, ini dikarenakan manajemen strategi selalu didorong ya, selalu didukung dalam implementasi dengan semua sumber daya yang tersedia ya, termasuk sumber daya manusia yang mengerjakan tugas-tugas dari para manajerial ya untuk mencapai strateginya. Nah, ini harus diperhatikan oleh para pimpinan ya, agar batas tugasnya itu jelas untuk sumber daya manusia melakukannya. Yang keempat adalah proses yang dijalankan tidak terpisah dari aktivitas manajerial lainnya. Yang kelima ada target waktu yang jelas ya. Biasanya sebuah rencana strategis ya dari suatu perusahaan itu mencapai masa 25 sampai 30 tahun mendatang. Kemudian yang keenam, memerlukan perhatian khusus pada manajemen puncak ya, karena manajemen strategis ini harus melibatkan manajemen puncak ya, seperti manajer. Nah, ini sangat penting untuk pelaksanaan semua misi organisasi. Kemudian manfaat manajemen strategis, ada beberapa manfaat yang didapatkan apabila perusahaan atau organisasi ini concern untuk memanage strategi ya. Manfaat yang pertama adalah pemahaman yang lebih jelas atas visi strategis perusahaan. Nah, strategi bisnis itu diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan ya, dengan memperhatikan visi dan misi, juga tujuan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Kemudian fokus yang lebih tajam terhadap apa yang secara strategis memang penting ya. Nah, komponen-komponen penting dalam hal ini dapat dikategorikan tadi seperti visi dan misi organisasi ya. Kemudian yang tidak kalah penting lagi ada profil organisasi ya. Kemudian lingkungan eksternal organisasinya, sasaran jangka panjangnya apa saja ya. Kemudian anggaran-anggarannya yang diperlukan seperti apa ya, dan berapa besarnya, dan juga pengambilan keputusannya. Yang ketiga, pemahaman yang lebih baik terhadap perubahan lingkungan perusahaan yang lebih cepat ya. Dengan adanya manajemen strategi ini akan membantu mengamati lingkungan ya bagi pelaku bisnis untuk mendapatkan informasi penting, dan akan menyarankan perubahan ya atau inovasi pada strategi dan program-program yang mereka canangkan ya, untuk memanfaatkan perubahan lingkungan tersebut. Faktor yang perlu diperhatikan oleh manajemen puncak dalam merumuskan strategi, yang pertama adalah menentukan visi dan misi ya. Tentu saja karena visi dan misi sebagai ujung tombak ya, sebagai tolak ukur untuk mengukur atau mengurai strategi dari suatu organisasi. Yang kedua adalah mengembangkan profil perusahaan. Nah, ini mencerminkan kondisi internalnya ya, dan kapabilitas untuk memberikan pandangan bagi masyarakat tentang profil perusahaan yang dimiliki. Yang ketiga adalah pengenalan produk. Yang keempat, analisis kekuatan. Nah, analisis kekuatan bagi organisasi ini bisa menggunakan analisis SWOT ya, kalau kalian pernah mendengarnya dan mempelajarinya. Analisis SWOT ini terdiri dari analisa strength ya, kekuatan, ada weakness, ada kelemahan, opportunities, peluang, dan threats atau ancaman. Yang kelima adalah mengidentifikasi beberapa pilihan. Nah, terkadang manajemen juga menghadapi beberapa pilihan ya, dan dalam banyak kasus manajemen tentu hanya bisa memilih satu pilihan dengan sumber daya yang terbatas. Nah, ini harus difokuskan, harus diperhatikan oleh manajemen ya. Kemudian yang keenam adalah memilih pemilihan yang tepat. Yang tujuh adalah sasaran jangka panjang.
Nah, tujuan jangka panjang ini merupakan pernyataan dari hasil yang ingin dicapai ya oleh suatu perusahaan dalam periode tertentu. Ya, contohnya itu seperti kita lihat pada visi ya, setiap organisasi, perusahaan, instansi, institusi. Nah, itu akan memiliki periode pencapaiannya. Pada visi itu tertera sangat jelas. Yang kedelapan adalah memperhatikan pentingnya operasional ya. Operasionalisasi di sini artinya proses bisnisnya itu harus diutamakan juga. Kemudian yang kesembilan, sumber daya manusianya itu harus diperhatikan ya sebagai pelaku dari proses bisnis tersebut. Yang kesepuluh adalah teknologi sebagai media atau prasarananya. Yang kesebelas adalah bentuk, tipe, dan struktur organisasi yang digunakan oleh perusahaan ya. Kemudian yang ke nomor 12, menciptakan suatu sistem pengawasan. Nah, ini berkaitan dengan sistem keamanan dalam bisnis ya. Yang ke-13 adalah penilaian terhadap sistem itu sendiri ya. Jadi harus ada evaluasi ya dalam pemeliharaan sistemnya. Yang ke-14 adalah menciptakan umpan balik ya. Nah, umpan balik dari pengguna atau user ini sangat penting ya tentunya untuk bahan pengambilan dan keputusan bisnis bagi para pengambil keputusan ya, dan untuk merumuskan strategi selanjutnya tentunya. Strategi perusahaan sangat dipengaruhi oleh strategi bisnis itu sendiri. Namun dalam e-bisnis, strategi bisnis tersebut sangat dipengaruhi serta dapat dikembangkan dengan adanya penggunaan dan pemanfaatan IT. Kemudian ada isu-isu penting dalam e-bisnis ya. Ada 3 ya isu-isu dalam e-bisnis saat ini. Yang pertama adalah teknologi hanya memegang peranan lebih kurang sepertiga bagian saja ya. Yang kedua adalah perusahaan e-bisnis harus memperhatikan 2/3 bagian lainnya, organisasi, sumber daya manusia, relasi, sistem manajerial, dan strategi yang akan diterapkan. Yang ketiga, persoalan e-bisnis bukan sekedar penerapan IT dalam sistem e-bisnis tradisional, tapi juga perubahan yang berjalan bersama. Nah, ini adalah isu yang dihadapi oleh pelaku bisnis ya, terutama bagi perusahaan yang menawarkan produk atau jasanya. Ini harus bisa menghadapi dan menindaklanjuti isu-isu yang ada seperti ini, karena isu-isu tersebut akan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi strategi bisnis dari perusahaan itu, maka akan berpengaruh juga pada misi yang akan dicapai ya dari yang dimiliki perusahaan tersebut. Kemudian untuk menggali suatu strategi ya, biasanya perusahaan atau organisasi bisa menggunakan analisis SWOT ya, atau matriks SWOT untuk menemukan strategi yang bisa digunakan bagi pelaku bisnis. Nah, ini adalah gambar dari matriks SWOT ya. Ada kolom vertikal di sini yang berisi eksternal faktor analisisnya. Kemudian ada baris horizontal di sini berisi internal faktor analisis summary-nya ya. Nah, di sini ada kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness, peluang atau opportunity, dan ancaman atau threats ya. Nah, untuk menemukan strateginya ini bisa diintegrasikan ya antar faktor-faktor dalam e-bisnis ya, baik secara internal maupun eksternal. Nah, ini pada sel strength dan opportunities ya, kita lihat di sini strength dan opportunities ya, S dan O ini merupakan strategi SO yang memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang ya. Jadi ini akan diprogramkan strategi untuk memanfaatkan peluang dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya pada sel weakness dan opportunity ya, ada W dan O. Ini strategi WO digunakan untuk mengambil kesempatan guna menutup kelemahan ya. Jadi strategi ini akan memanfaatkan peluang dengan mengatasi kelemahan internal yang ada. Selanjutnya pada sel strength dan threat ya, S dan T.
strategi SC yang menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman ya. Jadi disusun strategi untuk memanfaatkan kekuatan untuk menghindari ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan. Yang keempat adalah pada sel weakness dan threats ya. WT ini adalah strategi untuk memperkecil kelemahan dan pada saat yang sama juga akan menghindari ancaman dari eksternal ya. Jadi digunakan untuk memperkecil kelemahan dan menghindari ancaman bagi perusahaan. Nah, itu adalah matriksnya ya. Kemudian ada pembahasan tentang perilaku konsumen ya. Yang pertama adalah keingintahuan terhadap perkembangan atau tren baru ya. Jadi perilaku konsumen ini merupakan tindakan seseorang ya sebagai konsumen ya terhadap sebuah produk, sebuah jasa atau brand atau perusahaan ya. Jadi bisa produk yang dihasilkannya maupun perusahaan yang menghasilkan produk tersebut ya. Ini kaitannya dengan perilaku konsumen. Yang pertama adalah keingintahuan terhadap perkembangan atau tren baru ya. Jadi pada umumnya para konsumen itu ya akan selalu memiliki ketertarikan ya, memiliki perhatian lebih kepada perkembangan tren baru ya. Oleh karena itu secara tidak langsung perusahaan juga ya harus mau tidak mau mengikuti minat para konsumen saat ini ya. Itu yang disebut dengan mengikuti tren baru. Yang kedua adalah perilaku konsumen dalam keingintahuan untuk melakukan perbandingan. Jadi perusahaan juga harus selalu memperhatikan perkembangan serta strategi apa yang diterapkan oleh kompetitornya ya, tentunya agar mudah mengatasi larinya atau berpalingnya semua konsumen ke perusahaan mereka ya. Tapi tentunya menyiasatinya juga dengan cara yang sehat ya. Yang ketiga adalah keinginan untuk meneliti. Nah, seringkali konsumen juga perlu mengetahui suatu produk terlebih dahulu ya sebelum menyukai produk tersebut ya, sebelum membelinya juga. Dan kemudian ia juga terpengaruhi dari pengetahuan yang mereka ketahui secara baik ya mengenai suatu produk tersebut ya, sehingga terdorong keinginannya untuk menyukai produk tersebut. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan keinginan untuk meneliti produk ya bagi konsumen. Yang keempat adalah keinginan untuk menggunakan teknologi dalam memperoleh informasi produk dan melakukan transaksi secara efektif. Konsumen pada saat ini akan memanfaatkan teknologi yang mereka miliki ya, seperti e-commerce untuk mendapatkan informasi produk, kemudian membandingkannya dulu ya sebelum membelinya ya, dibandingkan dengan e-commerce lain, baru akan melakukan transaksi apabila sudah sesuai dengan produk yang diinginkan, juga dengan harganya. Menurut Budi Sutejo tahun 2001, ada 7 perubahan pola perilaku konsumen tradisional ke e-bisnis ya. Yang pertama adalah pola belanjanya ya, di mana biasanya dari pergi ke pasar tradisional sekarang menuju komputer ya. Yang kedua, pola pemilihan barang dari memegang barang secara langsung menjadi melihat katalog elektronik. Kemudian pola transaksinya dari pola ada uang ada barang menjadi ada uang barang dikirim gitu ya. Yang keempat, pola konsumsi, barang dibeli tidak dapat langsung dikonsumsi ya, jadi harus ditunggu dulu sampai barang tersebut datang. Yang kelima, pola pemakaian barang, khusus barang berwujud harus melalui perantara. Yang keenam, pola pembayaran dari tunai kini ada keterlibatan pihak ketiga seperti penggunaan kartu kredit, uang digital atau cek elektronik ya. Jadi ada kerjasama dengan perbankan. Yang ketujuh adalah pola komunikasi, seolah kesempatan untuk membina pertemanan hilang ya. Ya, karena keterbatasan komunikasi yang hanya lewat media internet ya, jadi akan terbatas juga komunikasinya dengan mitra atau pertemanan. Kemudian ada sikap-sikap yang dimiliki konsumen e-bisnis ya. Ini seorang ahli mendeskripsikannya dengan 5 sikap ya yang dimiliki oleh konsumen dalam e-bisnis. Yang pertama adalah kritis terhadap penawaran produk ya. Nah, penawaran itu kan berkaitan dengan harga ya. Jika
harga naik, ya maka penawaran atau jasa juga akan meningkat. Tapi jika turun, penurunan barang atau jasa pun akan ikut menurun ya. Yang kedua, sensitif tentunya ya terhadap harga, sensitif juga terhadap kualitas barangnya. Yang keempat, menuntut jaminan atau garansi dari produk ya. Tentu konsumen ingin mendapatkan pelayanan yang terbaik ya. Jadi salah satu undang-undang perlindungan konsumen itu menyebutkan konsumen diberi kesempatan untuk mencoba barang atau jasa tertentu ya, serta memberikan jaminan atau garansi atas barang atau jasa tersebut ya yang diperdagangkan melalui online. Yang kelima adalah menuntut teknik penyajian halaman web yang secara kognitif ya. Nah, ini tentunya berpengaruh pada interface pada halaman web ya yang sempat dibahas di pertemuan sebelumnya ya. Yang sedemikian rupa diupayakan dirancang dengan bagus dan tentu kognitif ya, artinya itu memiliki solutif ya, sifat solutif bagi konsumen ya, yang dimana bisa dengan cepat menemukan barang yang diinginkannya, kemudian juga bisa melakukan transaksi yang efektif, efisien ya, juga mendapat respon dari keluhan yang disampaikan kepada penjualnya, seperti itu. Selanjutnya, strategi dalam e-bisnis ya. Ada beberapa strategi yang dicanangkan dalam strategi di e-bisnis ya. Nah, ada 3 tahapan ya. Yang pertama adalah perumusan strategi itu sendiri. Pengembangan rencana jangka panjang untuk manajemen efektif dari kesempatan dan ancaman lingkungan. Dilihat dari kelemahan perusahaan ya. Jadi perumusan strategi tidak bisa semerta-merta dilakukan dengan cepat ya, tidak dengan perhitungan atau pertimbangan yang dengan waktu yang singkat gitu ya. Jadi harus oleh para pelaku bisnis ya, oleh para pengambil keputusan ini harus bisa mendeskripsikan apa saja kelemahan dalam organisasinya, kemudian kelebihannya ya, ancaman juga ada peluangnya ya yang mungkin dirasakan oleh perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya. Kemudian yang kedua adalah implementasi strategi. Proses di mana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Yang ketiga adalah evaluasi dan pengendalian. Proses melalui aktivitas-aktivitas perusahaan dan hasil kinerja, serta dimonitor kemudian kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan kinerja yang diinginkan ya. Jadi tahapannya mulai dari perumusan strategi, kemudian setelah dirumuskan dieksekusi, diimplementasi strateginya, dan tentunya jangan lupa setiap strateginya harus ada evaluasi dan dikendalikan ya, supaya ada perbaikan strategi yang mungkin perlu dilakukan ya apabila terjadi kegagalan, dan juga ada peningkatan strategi apabila strateginya sudah dibilang berhasil, seperti itu. Tahapan yang kedua adalah tahapan analisis ya. Tahapan analisis ini dibagi lagi ya menjadi beberapa. Yang pertama adalah analisis eksternal ya, terdiri dari lingkungan eksternal, terdiri dari variabel-variabel atau kesempatan dan ancaman yang berada di luar organisasi dan tidak secara khusus ada dalam pengendalian jangka pendek dari manajemen puncak ya. Jadi ini fokusnya pada kesempatan ya, peluang atau opportunity, dan threats atau ancaman yang mungkin timbul ya, seperti pada analisis SWOT tadi. Yang kedua adalah lingkungan kerja, terdiri dari elemen-elemen atau kelompok yang secara langsung berpengaruh atau dipengaruhi oleh operasi-operasi utama organisasi. Nah, ini terkait dengan proses bisnisnya ya, termasuk para pelaku bisnisnya. Yang ketiga adalah lingkungan sosial, terdiri dari kekuatan umum. Kekuatan itu tidak berhubungan langsung dengan aktivitas jangka pendek organisasi, tetapi dapat dan sering mempengaruhi keputusan-keputusan jangka panjang. Nah, perubahan lingkungan sosial ini berpengaruh ya, karena secara alamiah juga akan menimbulkan peluang maupun ancaman terhadap aktivitas bisnisnya. Selain itu juga lingkungan sosial itu akan mempengaruhi keputusan organisasi untuk menjalankan bisnis di lokasi-lokasi tertentu.
Analisis internal ya, dalam tahapan analisa yang pertama adalah struktur, sebuah cara bagaimana perusahaan diorganisasikan yang berkesan dengan komunikasi, wewenang, serta arus kerja. Kemudian budaya juga berpengaruh ya, yaitu pola keyakinan, pengharapan, dan nilai-nilai yang dibagikan oleh anggota organisasi atau perusahaan, dan sumber daya secara keseluruhan ya, aset yang merupakan bahan baku bagi produksi barang dan jasa organisasi ya. Sumber daya ini tidak hanya manusianya tapi juga disebutkan aset yang dimilikinya juga, itu sangat mempengaruhi ya atas bahan baku bagi produksi barang atau jasa organisasi yang ditawarkan. Tahap analisa dengan menggunakan metode SWOT, yaitu metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT ya, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats. Kita lihat di sini ada matriks SWOT ya. Di sebelah kiri kita lihat ada internal origin ya. Ini artinya wilayah internal ya, atau lingkungan internal atau atribut yang dimiliki organisasi. Kemudian ada external origin, ini merupakan wilayah eksternal atau atribut dari lingkungan. Yang bagian atas ada helpful dan harmful ya. Helpful ini dikategorikan sebagai bermanfaat untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, harmful ini tentunya berbahaya bagi capaian tujuan perusahaan. Nah, kemudian ada strength ya di bagian internal, dan juga helpful ya sebagai kekuatan yang dimiliki perusahaan. Kemudian ada opportunities ya, ini merupakan dari faktor eksternal tetapi ini akan membantu perusahaan untuk berkembang. Kemudian ada harmful yang akan membahayakan ya dari internal perusahaan, adalah kelemahan perusahaan itu sendiri. Dan yang harmful dan berasal dari eksternal adalah threats ya, ancaman dari luar. Contoh penggunaan analisa SWOT pada toko elektronik berkajaya yang telah menggunakan IT dalam jual beli produk yang ada di tokonya. Nah, ini ada contoh bagaimana sebuah toko elektronik ya bernama Berkajaya akan menginisialisasi strategi bisnisnya ya. Nah, oleh sebab itu dia harus terlebih dahulu menganalisa SWOT organisasinya ya. Yang pertama, strength atau kelebihan dan kekuatan dari perusahaan atau toko tersebut adalah, yang pertama, toko Berkajaya sangat mudah diakses dalam hal mendaftar, menjual atau memasang iklan ataupun membeli ya. Yang kedua adalah gampang ditemukan di search engine ya, memiliki PageRank yang tinggi ya sehingga mudah ditemukan oleh pembeli. Yang ketiga, tampilan dan toolbar yang mudah dipahami mulai dari kategori sampai dengan keterangan detail lainnya. Yang keempat, tampilannya seperti pewarnaan, font, dan tata letak juga udah bagus dan tepat. Yang kelima, ini sudah memiliki aplikasi berbasis mobile ya, jadi lebih mudah lagi untuk diaksesnya ya, tidak perlu menggunakan PC ya, jadi hanya menggunakan smartphone, maka toko Berkajaya bisa dengan mudah diakses oleh para konsumen ya. Itu merupakan kelebihan dan kekuatan dari toko Berkajaya ya. Selain itu, selain kelebihan yang dimilikinya, toko ini juga mendefinisikan kelemahan yang dimilikinya. Yang pertama, toko ini saat ini masih hanya menggunakan bahasa Indonesia sehingga website ini belum mampu untuk go internasional. Yang kedua, sangat rawan untuk penipuan ya, karena semua informasi dapat dipublikasi dengan sangat mudah dan gratis. Yang ketiga, peluang atau opportunity ya yang dirasa dimiliki oleh toko ini. Yang pertama adalah jumlah penduduk Indonesia ya, yang tentu sangat banyak ya, yang bersifat konsumeris gitu. Opportunity yang kedua adalah semakin mudahnya untuk akses informasi ya, karena kanal-kanal koneksi sudah ada di mana-mana dan semakin mudah seperti menggunakan modem atau wifi atau hotspot ya.
Yang ketiga, sifat penduduk Indonesia yang umumnya masih konsumerisme ya. Ini sama yang tadi saya sebutkan ya. Jadi penduduk Indonesia selain banyak dan juga yang kedua itu sifatnya rata-rata masih konsumerisme ya dibandingkan produksi gitu. Yang keempat adalah threats atau ancaman yang dirasa berbahaya bagi toko ini adalah yang pertama, ancaman dari penyedia iklan gratis ya. Nah, penyedia iklan gratis ini tentunya akan membingungkan pengunjung ya, jadi merasa agak ribet gitu ya, agak terganggu ya, tidak nyaman untuk mengakses situs tersebut karena banyaknya iklan gitu. Yang kedua adalah ancaman dari para hacker. Nah, itu adalah 4 kategori dari analisa SWOT ya, agar toko ini untuk selanjutnya bisa mencanangkan strategi-strategi apa yang diperlukan untuk mempertahankan bahkan mengembangkan bisnisnya. Ada beberapa kutipan makalah dari Fandi Ciptono pada tahun 2000 yang berjudul Electronic Commerce 3 Engineering Strategies tentang model pembentukan e-market ya. Ini adalah 3 faktor atau model pembentukan e-market ya menurut Fandi Ciptono ya dalam sebuah bukunya ya. Dikatakan yang pertama bahwa seller control electronic marketplace ya, jadi pasar elektronik ini dikendalikan oleh seller ya, oleh penjualnya. Dalam strategi ini pasar elektronik dibentuk oleh penjual tunggal ya, ia mencari banyak pembeli, kemudian tujuannya juga untuk menciptakan atau mempertahankan nilai dan kekuatan pasar dalam setiap transaksi. Itu yang dimaksud bahwa pasar elektronik ini dikendalikan oleh seller gitu ya, jadi mencari banyak pembeli dan dia akan menguatkan pasarnya gitu dalam setiap transaksi. Kemudian yang kedua dikatakan bahwa buyer control electronic marketplace ya, pasar elektronik dikendalikan oleh pembeli ya, kalau tadi penjual, kalau ini pembeli ya. Jadi artinya pasar elektronik dibentuk oleh satu atau lebih pembeli dengan tujuan ingin mengambil kekuatan ya dan value dalam pasar ya kepada pihak pembeli. Jadi kekuatannya atau strateginya itu ada pada pembeli dengan jumlah yang besar. Nah, itu adalah yang dimaksud dalam nomor 2. Yang ketiga adalah netral electronic marketplace ya, pasar elektronik netral. Pasar elektronik ini dibentuk oleh perantara ya, jadi ada perantara yaitu pihak ketiga untuk mempertemukan antara penjual dan pembeli, jadi ada keseimbangan ya, ada medianya seperti itu untuk bertemunya penjual dan pembeli. Selanjutnya adalah pembuatan keputusan konsumen e-bisnis secara perorangan ya. Jadi ini ada faktor proses pembuatan keputusan perorangan ya dalam menjalankan e-bisnisnya ya. Yang pertama adalah karakteristik personal, hal-hal yang mencakup karakteristik personal diantaranya ada usia, gender, etnik, pendidikan, pola hidup, psikologi, pengetahuan, nilai, dan kepribadian ya. Jadi karakteristik yang disebutkan tadi itu akan membuat keputusan dan selera mereka ya sesuai dengan perubahan karakteristik tersebut ya. Jadi seperti usia ya, usia dalam rentang 30 tahun, kemudian rentang 40 tahun dan 50 tahun tentu akan berbeda pemikirannya dan akan mempengaruhi ia untuk mempertimbangkan kembali keputusan yang akan diambilnya gitu ya. Jadi berpengaruh pada kedewasaannya. Contohnya seperti itu ya, itu adalah karakteristik personal. Yang kedua adalah karakteristik lingkungan ya, yang mencakup karakteristik lingkungan yaitu sosial, komunitas, dan keluarga ya. Jadi selain tadi karakteristik personal, nah faktor lingkungan juga akan membentuk dan menghambat individu dalam pengambilan keputusan ya. Jadi terpengaruh juga dari faktor lingkungan ya, apa akan terbentuk ya atau akan memundurkan langkahnya untuk mengambil keputusan yang lebih berani gitu. Yang ketiga adalah sistem kontrol pemasok. Sistem kontrol pemasok melingkupi
pendukung logistik, yaitu pembayaran, pengiriman, pendukungan teknik, yaitu desain web, intelligent agent, layanan konsumen, ada FAQ, ada email, call center, dan one to one. Nah, ini adalah sistem kontrol pemasok ya. Ini juga ternyata akan mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pelaku bisnis secara perorangan ya. Nah, ini adalah lebih kepada medianya gitu ya. Kemudian yang keempat adalah keputusan membeli, beli atau tidak, apa yang dibeli, di mana, kapan, berapa banyaknya, dan pembelian ulang. Yang kelima adalah stimulasi yang mencakup pemasaran, yaitu harganya, promosi produk, kualitas, dan faktor lainnya, yaitu ekonomi, teknologi, politik, budaya. Nah, itu adalah faktor proses pembuatan keputusan ya, yang mempengaruhi secara perorangan ya dalam menjalankan bisnisnya. Jadi setiap keputusannya itu harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai tujuan ya. Nah, setiap keputusan juga jangan berorientasi pada kepentingan pribadi, tapi harus lebih mementingkan kepentingan bersama ya. Nah, jika digambarkan dengan bagan, ini ada bagan pembuatan keputusan konsumen bisnis secara perorangan. Ini adalah bagan dari pembuat keputusan konsumen ya dalam bisnis ya, yang dijalankannya. Tadi ada karakteristik personal, karakteristik lingkungan, keputusan untuk membeli, sistem kontrol pemasok, dan stimulasinya. Nah, ini dirangkum dalam satu bagan ya, proses membuat keputusan yang mempengaruhi secara perorangan ya. Sedangkan faktor proses membuat keputusan organisasi perusahaan terdiri dari beberapa ya. Nah, ini dari sisi organisasi atau perusahaan ya. Yang pertama sama ya, ada karakteristik personal, yaitu hal-hal yang mencakup karakteristik personal, diantaranya ada usia, gender, etnik, pendidikan, pola hidup, psikologi, pengetahuan, nilai, dan kepribadian ya. Jadi pengambilan suatu keputusan juga dipengaruhi bagaimana pribadi seseorang itu ya terlibat ya dalam sebuah keputusan yang akan dibuat ya. Nah, kepribadian ini berhubungan erat juga dengan ideologi yang dimiliki seseorang ya. Lebih personal dalam memikirkan bagaimana keputusan tersebut diambil segera. Kemudian yang kedua, pengaruh interpersonal yang mencakup otoritas, status, dan persuasi ya. Pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan dari interpersonal ini ada beberapa ya, seperti perkembangan intelektual seseorang di dalam berorganisasi ya, dan sosialnya juga, termasuk identitasnya juga dan jati dirinya ya. Itu adalah interpersonal. Yang ketiga adalah pengaruh organisasi yang mencakup kebijakan dan prosedur, struktur organisasi, dan sentralisasi atau desentralisasi sistem yang dianutnya gitu ya. Nah, ini pengaruh organisasi juga sangat bersumbangsih dalam mengambil keputusan organisasi. Yang keempat adalah sistem kontrol pemasok ya. Nah, ini sama dengan tadi ya, yang perorangan. Yang kelima adalah keputusan untuk membeli, dan ada stimulasi ya. Yang tiga terakhir ini sama dengan faktor pembuat keputusan perorangan. Dan apabila digambarkan dengan sebuah bagan ya, pembuat keputusan konsumen bisnis secara organisasi, maka akan tergambar seperti ini. Oke, selanjutnya ada strategi untuk menghadapi kompetisi ya dalam dunia bisnis. Yang pertama adalah cost leadership strategi ya, yaitu strategi kepemimpinan biaya gitu istilahnya ya. Nah, strategi ini mengedepankan pada struktur biaya yang lebih rendah ya daripada nilai rata-rata di industri. Jadi perusahaan akan secara agresif mencari fasilitas yang lebih efisien ya, dan juga memangkas biaya-biaya yang kurang diperlukan ya, mengontrol biaya dengan ketat ya, jadi lebih efisien. Nah, itu strategi dalam hal biaya ya. Kemudian yang kedua, differentiation strategi ya.
Nah, strategi perusahaan untuk menciptakan suatu produk yang unik ya. Ini adalah diferensiasi dan strategi ya. Jadi ingin memiliki sesuatu yang unik yang berbeda dari kompetitor atau pesaingnya ya. Maka dia akan lebih kepada diferensiasi dari produk atau jasa yang ditawarkannya. Yang ketiga adalah fokus strategi. Nah, fokus strategi ini digunakan untuk membangun keunggulan bersaing ya dalam segmen pasar yang lebih khusus ya, lebih sempit ya. Jadi lebih kepada distribusinya atau pemasarannya. Itu adalah fokus strategi. Yang keempat itu growth strategi ya. Ini mengacu pada metode yang diadopsi oleh perusahaan untuk menangkap pangsa pasar yang lebih besar ya. Jadi masih berkaitan dengan fokus strategi ya. Setelah dia fokus, maka dia akan mengembangkan strategi dari pangsa pasarnya seperti itu. Yang kelima adalah alliance strategi. Nah, ini ada kesepakatan ya yang dilakukan antar dua pihak atau lebih untuk mengejar hal-hal yang ingin disepakati gitu ya. Jadi lebih sifatnya partnership. Strategi yang keenam adalah innovation strategi ya. Adanya strategi inovasi ya atau strategi pengembangan produk ya. Ini menjadi strategi yang dasar ya, yang fundamental bagi perusahaan atau organisasi. Yang ketujuh adalah internal efficiency strategi. Ini dengan cara peningkatan metode ya untuk menciptakan keputusan karyawan ya, kemudian meningkatkan kualitas, produktivitas dan pengambilan keputusan ya. Ini dari sisi internal. Yang kedelapan, customer oriented strategi ya. Ini sebuah upaya yang dilakukan untuk membuat konsumennya itu nyaman dan senang ya untuk melakukan bisnis ya di perusahaan tersebut. Selanjutnya ada contoh dari penerapan strategi pemanfaatan IT ya. Ini adalah strategi-strategi yang tadi saya sebutkan di atas ya, 8 strategi di mana strategi ini sudah pernah diterapkan oleh beberapa perusahaan ya untuk mencapai tujuannya dan dia mendapatkan manfaat dari strategi tersebut ya. Kita lihat yang pertama ada customer leadership IT. Ini digunakan untuk mengurangi secara substansial biaya dan proses bisnis. Perusahaan yang sudah menerapkannya seperti Buy.com, ada Priceline.com dan ada eBay.com. Nah, ini sasaran strategisnya untuk penyusunan harga penyusunan harga online, tawar-menawar online dan lelang online. Manfaatnya garansi harganya murah, pembeli ikut menentukan harga dan pelelangan harga. Strategi yang kedua yaitu diferensiasi ya. IT digunakan untuk mengurangi keunggulan diferensiasi dari pesaing dan fokus terhadap produk dan layanannya. Ada beberapa juga yang sudah menerapkan strategi tersebut ya. Konsumen atau masuk ke e-commerce, rancangan konsumen online dan jalur pengirimannya secara online. Manfaatnya meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan pangsa pasar semuanya ya yang dirasakan oleh beberapa perusahaan ya dalam menerapkan diferensiasi strategi. Ya, untuk selanjutnya adalah growth ya. Growth strategi ini digunakan untuk mengelola ekspansi bisnis regional dan global. Ya, ada City Corp ya dan selainnya. Kemudian ini fokusnya pada internet global, order merchandise lewat jaringan satelit global, penentuan jalur persediaan POS. Manfaat yang dirasakan adalah peningkatan dalam pasar global dan memimpin pasar gitu. Kemudian ada alliance ya. Alliance strategi ini digunakan untuk membuat organisasi virtual dari rekan kerja bisnis dan mendukung strategi relasi bisnis ya. Nah, manfaatnya untuk mengurangi biaya atau meningkatkan penjualan, juga akan memimpin pasar secara cerdas. Dan innovation strategi juga diterapkan untuk menciptakan produk dan layanan-layanan baru, mengubah proses bisnis dalam menciptakan pasar baru ya. Manfaatnya sama untuk memimpin pasar dalam produknya.
Untuk membangun relasi dengan baik dibutuhkan model pembangunan relasi. Yang pertama, konsumen menerima ekspos pemasaran ya. Nah, ini tentu saja ya karena pemasaran menempati posisi yang strategis untuk mencapai suatu keberhasilan pada bisnis ya. Jadi meskipun sebuah produk memiliki kualitas yang baik, tapi tidak akan bisa menghasilkan keuntungan berlipat ganda apabila tidak diiringi dengan strategi pemasaran yang baik ya, yang jitu gitu. Itu adalah ekspos pemasaran. Yang kedua adalah konsumen menentukan media pemasaran untuk menanggapi. Konsumen membuat keputusan untuk membeli ya. Kemudian detail transaksinya juga akan berfokus ya pada pelanggan yang membeli ya, untuk mempertimbangkan beli atau tidak gitu. Kemudian yang kelima, update database ya, ini dari sisi penjualnya juga harus memperhatikan pemeliharaan databasenya. Yang keenam adalah pembentukan segmentasi ya, ini harus ada pemetaan konsumen ya yang memiliki karakteristik tertentu ya, daya belinya juga harus diperhatikan. Nah, karena kebutuhan konsumen itu berbeda-beda ya, dan di situasi market tertentu seperti itu. Yang ketujuh adalah 4P, produk, harga, tempat, promosi ya, atau produk, price, place, dan promotion. Nah, ini diperbarui keunikannya untuk konsumen ya. Nah, ini harus diperhatikan juga dari sisi pelaku bisnisnya atau penjualnya ya, apabila ingin menarik perhatian dari konsumen. Yang kedelapan adalah media baru dipilih untuk layanan terbaik ya. Nah, tidak ada salahnya ya evaluasi itu dilakukan ya dari proses bisnis yang berjalan sekarang ya, yang dimana medianya mungkin ada yang kurang dirasa tepat ya, tepat sasaran seperti itu, maka perlunya membangun atau menentukan media baru apa yang ingin dicoba oleh perusahaan tersebut ya. Nah, di sini ada bagan model pembangunan relasi. Bagan ini merupakan rekapan ya, atau penulisan kembali ya tadi faktor pembangunan relasi yang dijabarkan di atas. Nah, apabila digambarkan ini akan membentuk bagan seperti ini ya, yang fokusnya tujuannya adalah untuk membangun relasi ya, dan ada 8 faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya adalah strategi memperkenalkan situs ya. Ini dalam artian situs e-bisnisnya sudah terbentuk ya, sudah berjalan ya. Nah, maka sambil berjalan juga harus di branding ya situsnya itu ya, harus diperkenalkan dengan masyarakat umum. Caranya ada dua, bisa lewat promosi online dan bisa promosi offline ya. Kalau secara online bisa menggunakan email optimizing ya, memanfaatkan dan mengoptimalkan email secara efektif ya. Kemudian bisa putting on search engine ya. Nah, ini melakukan uniform resource location atau URL dari situs tersebut di berbagai search engine ya. Ini ada daftar search engine yang direkomendasikan ya, yang sangat bagus ya untuk promosi secara online dari situs e-bisnis ya. Bisa menggunakan msn.com, yahoo.com, atau google.com. Kemudian build an impressive website ya, membuat sesuatu yang berkesan pada situs tersebut ya. Nah, ini membuat sesuatu yang berkesan baik dari interface-nya dan juga konten informasinya yang ditampilkan dari situs web tersebut. Kemudian ada link corporation, yaitu melakukan dan mengadakan kerjasama ya. Nah, ini perlunya ada kesepakatan ya, kesepakatan antara kedua pihak mitra bisnis ya, yang tujuannya sama gitu. Kemudian ada pembagian profitnya juga ya, nanti apabila memang sukses dari kerjasama tersebut. Kemudian yang kedua adalah promosinya secara offline ya, bisa menggunakan tabloid, bisa menggunakan majalah, bisa menggunakan jurnal-jurnal, juga bisa menggunakan newspaper ya, koran-koran. Dan apabila ada dana yang mencukupi, bahkan bisa menggunakan papan billboard gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah sensitivitas harga
ya. Sensitivitas harga ini ada beberapa faktor yang mempengaruhinya ya. Yang pertama itu disebutkan nilai yang unik ya. Di sini kalau pernah dengar istilah dari unique selling point ya, ini merupakan sesuatu yang membuat produk itu memikat konsumen ya, dan berbeda dari kompetitor lainnya gitu. Karena ini kan sensitivitas harga itu merupakan langkah yang dilakukan dalam memperkirakan permintaan dari konsumen ya. Maka ini harus diperhatikan dengan sangat serius oleh pelaku bisnis atau organisasi. Yang kedua adalah substitusi ya, ini perluasan iklan ya yang dilakukan oleh pengiklannya. Ini akan mendorong konsumen untuk menggunakan suatu produk ya secara lebih luas jangkauannya gitu, dan dapat mendorong timbulnya substitusi produk ya. Yang ketiga adalah konsumen itu sangat peka terhadap pengeluaran totalnya ya. Ini dalam artian konsumen secara individu ya akan memperhitungkan pengeluaran totalnya ya, mungkin itu mingguan atau bulanan atau tahunan gitu. Kemudian yang keempat penyajian biaya, yang kelima harga dari produk itu sendiri, dan yang keenam adalah persediaan produk yang mempengaruhi elastisitas harga ya. Jadi pada dasarnya sensitivitas harga yang mempengaruhi konsumen ya, sensitivitas harga bagi konsumen itu akan mempengaruhi keputusan pembeliannya ya, dan kecenderungan untuk melakukan pencarian harga ya yang lebih minimal gitu, dan menemukan harga yang lebih baik ya dengan membandingkan kompetitor yang lain. Nah, itu adalah pembahasan dari strategi e-bisnis di pertemuan 4. Kita akan bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.